Ya, sekarang saya ingin ke Pak Habibur Rahman. Begini, keluarnya Sandiaga ini apakah mungkin ada kaitannya jangan-jangan nanti akan ada dengan 2024, bisa saja bersandi dengan Pak Prabowo, makanya keluar mungkin mencari kendaraan partai lain karena mungkin membutuhkan koalisi seperti itu. Apakah memungkinkan kira-kira nanti dengan Pak Prabowo atau jangan-jangan memang seperti yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda tadi tampaknya bukan dengan Pak Prabowo nih, Pak Habibur Rahman? Ya, saya pikir kalau Pak Prabowo ya, tentu pasangannya akan disampaikan oleh beliau sendiri, diputuskan oleh beliau sendiri, yang bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Karena kami ini terikat dengan koalisi yang sudah fix ya, koalisi ya dengan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi apakah nanti yang disepakati oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu siapa, ya kita masih menunggu. Tapi yang jelas per kemarin ya, karena surat yang disampaikan kemarin, Pak Sandiaga bukan lagi merupakan bagian dari Partai Gerindra. Oke. Tapi dari sisi Gerindra sendiri, melepas seorang Sandiaga Uno yang punya sejarah panjang dengan partai, dengan Pak Prabowo maju sebagai capres dan cawapres kemarin, apakah terasa berat bagi Gerindra atau biasa saja sebenarnya? Ya biasa ya, namanya fenomena politik, ya, kita nggak bakal bisa nahan-nahan juga ya. Jadi kalau memang siapapun bagian keluar kan, ya itu hak, kita harus menghormatinya. Jadi apakah ini akan menjadi masalah? Enggak ya, karena sistemnya di Gerindra ini kan sudah terbangun ya. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua Harian, namanya patah tumbuh, hilang berganti. Ya, yang patah pasti bertumbuh, yang hilang pasti akan berganti. Dan insya Allah ya dengan kader-kader lain yang nggak kalah baiknya dengan Pak Sandi. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Mas Romi. Mas Romi tadi disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, tampaknya ini peluangnya paling besar sama Ganjar Pranowo begitu untuk bersanding. Kira-kira pertanyaannya adalah apakah jangan-jangan dalam sebuah keputusan penting nanti yang mungkin akan disampaikan besok begitu, P3 akan mendukung Ganjar Pranowo atau selanjutnya setelah mendukung yang dipilih adalah Sandiaga Uno? Mungkin nggak Sandi dengan Ganjar diusung oleh P3? Yang pasti begini Mbak Tisa ya, jadi dalam pembahasan atau dalam agenda pembahasan kita besok di rapat pimpinan nasional, kita belum mengagendakan tentang pembahasan bakal calon wakil presiden. Kenapa? Karena memang kita bahkan calon presidennya pun belum kita putuskan mana yang akan kita dukung. Ketika kita mengagendakan pembahasan bakal calon wakil presiden, tentunya sudah ada dengan kepastian siapa bakal calon presiden yang kita dukung. Besok para ketua-ketua wilayah akan menyampaikan pandangan dari seluruh Indonesia tentang nama-nama bakal calon presiden yang mana yang akan kita dukung, karena sekarang ini sudah dua yang pasti. Mungkin kalau bisa dikatakan Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin di Gerindra PKB juga sudah cukup, bisa dikatakan juga sudah hampir pasti, tinggal menunggu waktu saja untuk pengumuman. Nah ini kita akan bahas siapa bakal calon presidennya. Yang kedua, bahwa P3 yang seperti saya dulu juga di TV One, kita berkeinginan untuk memegang saham seri A, menjadi pemegang saham seri A dari pencalonan presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena kita ingin memberikan visi dan misi pembangunan keagamaan melalui Partai Persatuan Pembangunan kepada bakal calon presiden yang kita proyeksikan memiliki tingkat kemenangan yang tinggi. Itu penting karena bangsa ini dibangun di atas dua pilar besar, yaitu nasionalisme dan religiositas. Dan di situ fungsi Partai Persatuan Pembangunan yang berusaha dititipkan bahwa dengan memegang saham seri A atau menjadi pengusung dari calon presiden yang akan menang insya Allah dengan pertolongan Allah dan kesungguhan seluruh partai pengusungnya nanti dalam menangkan, maka menjadi asal kalau kemudian kita juga menitipkan nama bakal calon wakil presiden. Ya, tetapi untuk agenda satu hari ini, artinya malam ini dan besok, merapat gabungan majelis-majelis dan pengurus harian partai, kemudian dilanjutkan rapat pimpinan nasional, kita belum mengagendakan nama bakal calon wakil presiden. Mas Romi, tapi tadi benar Anda katakan bahwa P3 ingin menjadi pemegang saham seri A dengan tingkat kemenangan yang tinggi. Kalau dilihat dari berbagai survei, Ganjar menjadi salah satu capres potensial dengan suara tertinggi begitu. Nah, apakah ini artinya ini akan menjadikan Sandiaga Uno menjadi calonnya Ganjar? Saya ingin keterangan yang jelas begitu. Iya, seperti yang tadi saya katakan bahwa
kita mendukung bakal capresnya saja, ya. Tetapi bahwa nama Mas Ganjar adalah nama yang paling banyak disuarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah di musyawarah kerja wilayah, ya, karena nama Mas Ganjar sudah disampaikan di dalam rapat-rapat musyawarah kerja wilayah selama 3 bulan terakhir ini di 16 provinsi. Baik. Masih ada beberapa provinsi lain yang belum menyampaikan nama. Baik. Tetapi apakah nama yang akan mendampinginya adalah Pak Sandi, itu belum kita bahas besok. Oke, baik. Tampaknya kalau nama presidennya sudah atau calon presidennya sudah kelihatan, dalam tanda kutip hilalnya sudah kelihatan, begitu besok akan disampaikan, karena hanya sedikit provinsi yang belum menyampaikan nama, tapi 30-an lebih provinsi sudah menyampaikan nama, berarti kita sudah paham di situ ya, calon presiden yang akan diusung siapa dari P3. Tapi kita masih penasaran nih, kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, dengan mengusung tadi dalam tanda kutip saham syariah, menyumbang saham syariah tadi, apakah jangan-jangan saham syariah ini maksudnya akan di saham utama syariah lah tadi kita menyebutnya, akan disumbangkan juga melalui Sandiaga Uno, melalui P3 ini? Apa yang bisa kita tangkap dari saham syariah tadi? Ya, jadi saya kira semua partai seperti keinginan Mas Romi tadi menginginkan memiliki andil besar, saham politik terbesar, saham syariah kalau istilahnya di P3 ya, punya supaya selain posisinya kuat, kalau sekarang Ganjar kan jelas itu, sekarang Ibu Mega itu pemegang saham paling dominan PD Perjuangan. Ya, jadi kalau menang pun komposisi menteri sudah bisa diduga siapa paling banyak dan seterusnya. Beda kalau ternyata datang belakangan kan gitu. Nah, tapi ini dinamikanya masih cukup panjang ya, tergantung pada pusaran elektabilitas yang dinamis. Kalau ternyata Mas Ganjar semakin menguat, saya kira skenario yang kita bahas ini mungkin akan menguat ke sana. Tapi kalau sebaliknya, misalnya dinamikanya melemah, ada penurunan elektabilitas, ya bisa jadi terkoreksi. Jadi ini cukup dinamis ya, seperti saya katakan. Posisi Pak Prabowo, posisi Mas Anies, dan posisi Mas Ganjar ini cukup kompetitif. Nah, bukan soal peluang, yang saya garis bawain tadi adalah prioritas yang dididik oleh Mas Sandi itu yang paling realistis, dan yang diinginkan Sandi yang paling mungkin adalah Ganjar. Kenapa bukan Prabowo, apalagi Sandi, karena sudah pernah berpasangan, sama-sama maju di DKI dengan Anies, pernah maju di Pilpres dengan Pak Prabowo, maka yang paling mungkin yang dididik adalah Ganjar dalam konteks ini. Nah, hal yang lainnya yang saya kira yang menarik ya, antara P3, kita bicara P3 dan Sandi ini simbiosis politik mutualisme. Satu sisi, satu tunggal agenda atau yang dididik oleh Sandi adalah mendapatkan tiket menuju Pilpres. Sudah itu saja kalau saya sederhananya. Kalau dari sisi P3, tadi Mas Romi juga menggarisbawahi, P3 selain tidak punya figur kuat sebagai capres-cawapres, mereka tentu punya pengen kotel efek ekor jas yang ingin membesarkan partai dan bahasa Mas Romi tadi. Dan juga tentu butuh topangan logistik. Nah, karena itu bergabungnya dua figur dan partai ini sebenarnya simbiosis politik mutualisme, meskipun ada nama Erick Thohir tadi, kata Mas Romi, yang juga intens berkomunikasi dengan P3. Nah, seperti apa? Nah, ini yang saya kira akan berjalan ya ke depan. Tetapi juga mungkin sedikit catatan saya, ada efek negatif biasanya ketika politisi berpindah-pindah itu, ada efek negatif yang harus diantisipasi oleh Mas Sandi. Satu, kesan keluar masuk itu, lompat partai itu negatif dalam proses publik yang harus diperbaiki. Apalagi 2 kali keluar dari Gerindra. Yang kedua adalah ada kesan meninggalkan para Pak Prabowo dan Gerindra yang telah membesarkan dalam konteks ini Mas Sandi. Tentu ini saya bicara tentang persepsi, tidak soal salah dan benar tentunya. Nah, ini yang harus diperbaiki, dan yang ketiga ada kesan manuver yang ambisius juga harus diperbaiki. Mas Hanta, mohon izin. Nah, kalau tidak, kita itu tidak kontribusi. Ada informasi. Ada informasi dulu yang harus disampaikan nih Mas Hanta, mohon izin saya potong karena ada informasi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkapkan dalam pekan ini akan ada partai politik lain yang akan mengumumkan dukungannya kepada capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Ya, PDIP juga terus menggodok nama-nama calon wakil presiden potensial yang disebut oleh Presiden Joko Widodo. Itu akan bergerak setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden, maka berbagai kontak dengan partai politik lain itu juga dilakukan. Hanya kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu-minggu ini kemudian akan muncul deklarasi dari partai politik lain yang mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Sementara terkait dengan calon-calon wakil presiden, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi,
setelah beliau mengadakan sholat id bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo, itu semua menjadi pencermatan secara dinamis dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan setiap hari kami laporkan berbagai dinamika politik nasional tersebut kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas Hanta, boleh tanggapannya, akan ada partai politik lain yang akan mendukung, mendeklarasikan Ganjar, apakah ini artinya ada koalisi-koalisi lain yang akan pecah nih, kan sudah ada koalisi-koalisi yang terbentuk sebelumnya? Iya. Nah, pendulum politik ini kan bergeser. Tadinya ada isu narasi besar, koalisi besar, yang namanya Pak Prabowo, kemudian ada digadang-gadang kalau bisa Ganjar jadi wakil Senat. Sekarang bergeser nih, sekarang PDIP pusarannya bergeser. KIB akan kemana? Ini kan pertanyaannya. Saya kira betul tadi yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, dalam waktu dekat, tadi ada sinyal-sinyal dari Mas Romi meskipun belum besok, akan arahnya kelihatan KIB ini akan kemana. Terutama kita analisis KIB, kita menghargai koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dulu. Tadi Mas Habib bilang kan sudah Gerindra dan PKB. Berarti ada 3 partai yang kita bahas, yaitu P3, PAN, dan Golkar. Nah, kalau PDIP dan P3 langsung, itu yang saham syariah yang sampaikan Mas Romi bisa langsung terjadi. Tapi jangan lupa, di sana ada Golkar dan PAN yang perolehan kursinya, mereka mungkin merasa lebih berhak daripada P3 karena perolehan kursinya lebih tinggi. Meskipun nanti P3 punya figur yang potensial, katakanlah. Nah, tantangannya di situ, apalagi Golkar, kursinya sangat tinggi. Pak Erlangga juga sudah menjadi keputusan partai, itu tantangan juga. Di PAN juga sudah menggadang-gadang nama Pak Erick Thohir, itu tantangan juga. Nah, nama-nama ini juga disebutkan oleh Pak Jokowi kemarin itu, 2 hari yang lalu menyebutkan nama satu Erick Thohir, yang kedua Sandiaga Uno, disebut Pak Erlangga juga disebut di nomor sekian, ini jadi tantangannya. Nah, bagi P3, sekarang ini KIB menurut saya yang memendar, yang akan mengkristal ke mana nanti. Apakah semuanya akan bergeser ke PDIP? Tadinya KIB yang menjadi fokus sentral, epicentrum yang jadi magnetnya untuk menarik, kalau enggak Ganjar akan dicalonkan KIB. Sekarang tidak, Ganjar sudah dicalonkan PDIP, sekarang yang memendar kemana-mana itu partai-partai KIB. P3 saya menduga akan ke Ganjar, PAN dan Golkar kita akan lihat dinamikanya seperti apa, dan masing-masing sudah punya nama. Nah, sedikit lagi, kemungkinan setiap capres, setiap kingmaker utama, setiap ketua umum partai atau veto player partai yang megang boarding pass mempertimbangkan faktor elektabilitas si cawapresnya. Karena harus kontributif secara elektoral. Karena ini tidak ada incumbent, bukan periode kedua seorang capres incumbent. Jadi butuh orang yang harus hati-hati, keliru memilih cawapres bisa kalah dalam pertarungan. Yang kedua adalah si cawapres yang berhasil menghimpun boarding pass, tiket politik. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh para cawapres seperti Mas Sandi, seperti Mas Erik, seperti Pak Erlangga dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kekuatan logistik. Itu juga penting karena capres-capres ini kita lihat kan para kepala daerah dan Pak Prabowo sudah pernah bertarung sehingga butuh topangan logistik. Nah, kalau saya kembali yang disampaikan oleh Pak Jokowi, top of mind Pak Jokowi ketika ditanya, ada 2 nama yang teratas disebutkan, yaitu Erik dan Sandi. Ini saya kira pertarungannya cukup kuat di 2 primadona itu. Kenapa? Mereka punya elektabilitas, punya boarding pass, dan punya logistik. Tentu ada potensi yang juga punya partai seperti Pak Erlangga dan nama-nama lainnya. Oke, kita lihat saja apakah kira-kira akan menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh P3 kalau nanti P3 nih fix jadi mendukung Ganjar Pranowo begitu ya. Baik, kita tunggu bagaimana dinamikanya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.